kita punya contoh lah ya, kita punya prototipe atau contoh dulu ketika kita mau membuka kembali terus-terus kita punya contoh bahwasanya kebebasan itu sangat dihargai. Bagaimana Nabi berdakwah di Mekah itu tidak memaksakan agamanya. Bagaimana Nabi ketika membangun kota di Madinah, itu Nabi membuat piagam Madinah yang menghargai kebebasan orang-orang Yahudi dan Nasrani di sekitarnya. Dan memang Nabi pada waktu itu kan memang diminta untuk menyelesaikan konflik yang ada di Madinah tersebut, di Yathrib tersebut. Akhirnya Nabi merumuskan piagam Madinah itu yang menjadi tonggak kebebasan pertama dalam sejarah Islam gitu kan. Nah, dalam konteks antar umat beragama, maka tentu yang perlu diketengahkan adalah nilai-nilai hurriyah, kebebasan, toleransi, ya, bahwa memang kita berbeda dan tidak bisa sepakat, ya, ya itu hal yang wajar. Tapi menghina, mencaci, menjelek-jelekkan itu menurut saya pilihan sikap yang kurang tepat sebagai seorang beragama. Karena kita juga tidak mau ketika agama kita dihina atau dicaci, ya. Tapi kalau tidak sepakat silahkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat Daku dimanapun berada. Kembali lagi bersama Daras Buku Spesial Ramadan, mengulas buku Mustafa Akil yang berjudul Reopening Muslim Minds. Saat ini kita eh, berada di episode yang ketujuh. Itu berarti sebentar lagi akan selesai dibahas buku ini. Tapi tentu apa yang dibahas di buku ini sebenarnya tidak pernah selesai, ya. Pun yang kami bahas sebenarnya hanya bagian kecil dari banyaknya informasi, banyaknya hal-hal yang menarik dari buku Akil, sehingga harapannya diskusi ini, daras buku kali ini bisa memantik teman-teman sobat daku untuk juga membaca lebih mendalam karya Mustafa Akil ini. Ya, kalaupun tidak bisa membacanya, semoga 8 episode, ya, daras buku ini bisa membantu untuk menangkap horizon dari Mustafa Akil, meskipun dalam beberapa hal juga tentu saya juga Hisham yang membersamai kita juga punya pandangan-pandangan yang berbeda, ya, dan itu tidak masalah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi di bab ke-11 dan di bab ke-12. Sebagaimana yang pertemuan sebelumnya, episode sebelumnya saya sampaikan bahwa di 4 bab terakhir ini atau di 2 episode terakhir ini, Akil membawa kita melihat fenomena-fenomena modern atau juga ya praktek-praktek di masyarakat Muslim dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas, ya, kenapa akal itu penting, kenapa perlu belajar, dan kenapa perlu melihat realitas yang berbeda, termasuk kenapa eh, apa, pandangan-pandangan yang mencoba mengetengahkan akal sebagai salah satu cara untuk menemukan kebenaran itu banyak ditinggalkan atau diancam dan seterusnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat realita-realita atau potret-potret yang dikritik oleh Mustafa Akil, sehingga kemudian fenomena-fenomena inilah yang membuat kemunduran umat Islam, kata Akil, dan karenanya pandangan-pandangan semacam itu perlu dikaji ulang, ya, perlu diinterpretasikan untuk membuka, ya, lagi-lagi, ya, tagline-nya dia atau kata kunci dia itu untuk membuka pikiran,
umat Islam. Nah, di dua bab yang kita bahas kali ini, di bab 11 dan bab 12 itu berbicara seputar kebebasan. Ya. Ada dua aspek yang dipilih atau diambil oleh Akil, ya, yaitu aspek atau pembahasan seputar hisbah dan juga isu kemurtadan. Ya. Isu murtad ini di Indonesia juga cukup fenomenal, ya, cukup seksi, yang nanti juga kita akan bahas bersama. Nah, kita mulai dari eh, apa sebenarnya makna dari kebebasan beragama, ya, makna al-hurriyah ad-diniyah, freedom of religion. Ya, apa sih kebebasan beragama? Kita sering mendengarkan istilah ini, ya, bahwa kita ya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama. Nah, kebebasan beragama kalau dalam penjelasannya Akil itu dia menjelaskan ada dua dimensi kebebasan, ya. Kebebasan pertama adalah kebebasan batiniah, ya. Dalam konteks inilah beragama, kemudian kita bisa bebas, ya, mengekspresikan ritual-ritual keagamaan kita bisa memilih jalan kehidupan mana yang kemudian menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, yaitu kebebasan batiniah, ya. Jadi kita bisa misalnya umat Islam melaksanakan sholat, ya, puasa di bulan Ramadan, ya, dan seterusnya. Atau misalnya teman-teman yang lain, teman-teman yang Kristiani bisa ke gereja setiap minggu, ya, atau merayakan ibadah-ibadah mereka, ya. Atau nanti yang eh, akhir bulan ini, ya, ada dua ada dua ritual keagamaan yang hampir bersamaan, sepertinya beda satu hari saja, ya, atau malah pas, ya. Itu adalah Nyepi teman-teman Hindu dan juga Lebaran teman-teman Muslim. Nah, ini sebenarnya agak kontras, ya. Yang satu menyendiri, yang satu rame-rame, ya. Nah, di sinilah nanti kebebasan batiniah nanti akan berhadapan juga dengan kebebasan lahiriah. Nah, seperti tadi, misalnya yang satu ritualnya rame-rame, yang satu ritualnya nyepi, harus sendiri, harus sunyi, ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa difasilitasi, ya? Ketika misalnya akhirnya yang nyepi misalnya harus mengalah, ya, atau malah tidak jadi menyepi karena yang mayoritas misalnya atau yang terbanyak itu ritual keagamaannya adalah eh, beramai-ramai misalnya, sehingga yang harusnya sendiri itu menjadi terkucilkan atau bahkan jadinya tidak bisa beribadah. Maka di situ berkaitan juga dengan kebebasan lahiriah. Kata Akil, ya, Akil nyebutnya kebebasan lahiriah. Bagaimana kemudian setiap kita individu itu bisa mengekspresikan, bisa dijamin, ya, dalam dalam keseharian kita, dalam beragama, dalam beribadah, dalam berekspresi secara umum, ya. Ya, sebenarnya dalam hal apa saja, tapi dalam hal ini kita bicara soal kebebasan beragama. Jadi dalam dalam ranah privat, dalam ranah pribadi kita bisa beribadah, ya, tanpa tekanan dari manapun, tanpa tendensi kita memilih ibadah itu karena kita yang mau, ya. Itu adalah kebebasan batiniah. Tapi dalam kebebasan batiniah itu juga nanti akan berkaitan dengan kebebasan lahiriah, ya. Ketika kemudian itu bersinggungan dengan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas lain di luar sana. Nah, ini yang biasanya nanti akan menimbulkan konflik kalau tidak di manage, tidak diatur dengan bijak dan dewasa. Sehingga nanti ada gesekan. Biasanya yang lebih banyak, ya, masyarakat sosial yang lebih banyak di satu daerah itu mempunyai wewenang yang lebih kuat juga untuk menekan kelompok minoritas. Nah, jadi memang al-hurriyah ad-diniyah ini penting untuk dipahami
bukan hanya dalam konteks beragama secara pribadi, agama kita masing-masing, tapi juga bagaimana agama kita itu juga bersinggungan dengan pemeluk agama-agama lain. Ya, disitulah kebebasan beragama itu menjadi penting. Jadi bukan hanya kita yang menuntut supaya bisa bebas, supaya bisa dihormati, tapi bagaimana juga kita menghormati kebebasan beragama orang lain. Nah, karenanya yang paling utama sebenarnya dari kebebasan itu adalah ketulusan. Ya. Jadi kita tidak akan bisa bebas kalau kita tidak tulus. Ya. Kita tidak akan bisa freedom, merdeka, ya, berdikari kalau dipilihkan atau dipaksakan. Ya. Jadi tidak bisa kemudian ada kebebasan kalau itu paksaan. Ya. Memaksa sendiri itu sudah tidak bebas. Ya. Jadi paksaan itu bukan simbol dari kebebasan. Ya. Jadi kebebasan beragama itu kalau kita kaitkan dengan keagamaan itu berkaitan erat dengan ketulusan. Ya. Bagaimana kita bisa beragama secara tulus. Ya. Nah ini yang menjadi menarik ya. Karena menurut Akil dalam potret yang dia capture, yang dia lihat, eh, khususnya dalam konteks umat Islam tentunya, sejak awal ya kita diberikan batasan-batasan ya mana yang halal, mana yang haram, yang kemudian dengan batasan-batasan itu sebenarnya kita tidak bebas-bebas banget ya kata dia. Jadi tetap jadi ada ada aturan-aturan bahwa kamu tidak boleh melakukan ini, kamu boleh melakukan itu. Ya. Nah, aturan-aturan itu ya kebolehan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu kemudian menjadi potret yang mengakar di masyarakat di berbagai negara Muslim yang kemudian dikenal dengan hisbah ya atau polisi moral ya. Jadi ada ada intervensi masyarakat ya sosial agar melakukan eh, keagamaan seperti ini ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kata Akil fenomena hisbah ini ya tentu bertentangan dengan kebebasan ya bahwa orang jadi tidak bebas lagi ketika ditekan ya. Kamu harus melakukan ini ya tidak boleh ini dan seterusnya. Nah, karena fenomena hisbah inilah kemudian akhirnya orang banyak yang jadi beragama tidak lagi dengan ketulusan, tapi dengan ketakutan. Ya, beragama bahkan bisa jadi hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau supaya tidak terkena hukuman ya, polisi moral tidak ditangkap. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak mengetahui apa yang dia sedang kerjakan atau bahkan akhirnya bermuka dua, ya munafik ya di di dataran sosial ya di di hadapan sosial masyarakat dia seolah baik, tapi kemudian di dalamnya dia tidak menghayati nilai itu karena memang dia tidak tulus dan tidak belajar soal itu, hanya sebatas paksaan. Nah, di satu sisi saya sepakat bahwa memang kebebasan beragama itu eh, perlu dilandasi dengan ketulusan. Tapi juga bukan berarti bahwa kemudian kebebasan beragama itu secara otomatis bahwa nilai-nilai halal dan haram, ritual-ritual dalam satu keagamaan itu menjadi tidak penting. Ya, menjadi kemudian harus ditabrak semuanya atas nama kebebasan. Justru yang saya pahami ya bahwa bagaimana kemudian ketika orang itu beragama dia tidak bisa selesai dengan hanya sebatas menjalankan ritual. Ya, tapi bagaimana orang yang beragama itu bisa memaknai dari setiap ibadah yang dia lakukan. Ya, sehingga memang dia ketika melakukan sholat, melakukan puasa, ketika dia ke gereja, ketika dia nyepi, itu memang dia punya makna, punya spirit, punya dorongan untuk melakukan hal tersebut.
Maka ketika ada seorang yang beragama, kemudian dia melakukan ibadah tersebut di publik misalnya, kemudian dia didorong dengan tadi ya pemahaman yang mendalam soal iman yang dia yakini, maka itu hal yang wajar ya. Tidak bisa juga kemudian dicerca ya atau dihina pilihan itu. Jadi yang menjadi garis bawah sebenarnya adalah bagaimana agama kebebasan beragama itu bisa dilakukan dengan tulus dan tidak ada paksaan. Nah, fenomena hisbah atau apa polisi moral ini memang problematik karena akhirnya membuat orang beragama dengan ketakutan, ya. Bukan dengan ketulusan, ya. Bukan dengan ketaatan, ya, tapi dengan paksaan, ya. Nah, kalau kita apa namanya tarik lebih jauh, sebenarnya fenomena hisbah ini di masa Nabi itu berkaitan dengan eh, struktur sosial di masyarakat saja, ya, yang berkaitan dengan relasi antara sesama manusia itu yang diatur, ya, bukan dalam konteks syariat yang itu hubungannya antara seorang hamba dengan Tuhan. Ya, hisbah yang belakangan itu mengatur justru hubungan manusia dengan Tuhan. Yang harusnya, kembali kata Akil, hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah bagian dari kebebasan batiniah yang setiap orang itu bisa memilih jalan mana yang membahagiakan mereka. Nah, di masa Nabi, kalau kita cross check ke masa Nabi itu lebih pada amilus suq ya bahasanya. Jadi polisi pasar ya, bukan preman pasar ya. Jadi pengawas pasar yang mengatur, yang menjaga circle harga barang yang ada di pasar itu supaya tetap stabil. Tidak ada yang terlalu menjual mahal atau yang terlalu murah misalnya, atau juga mengawasi praktek-praktek kecurangan yang dikecam di dalam Al-Quran, ya, mengurangi timbangan, menakar yang tidak berimbang. Nah, itu yang dilakukan oleh amilus suq, ya, polisi pasar lah atau pengawas pasar di masa Nabi. Jadi berkaitan dengan relasi sosial yang memang harus dijaga. Dan dalam relasi sosial itu sebenarnya memang di satu sisi ada wahyu, ya, wailul lil mutaffifin dan seterusnya, tapi juga tanpa bimbingan wahyu pun ya akal juga menerima itu, ya, artinya semua masyarakat entah dia beragama atau tidak beragama akan menolak kalau dicurangi misalnya, dan juga akan menolak perilaku perilaku curang, koruptif dan seterusnya, karena itu berkaitan dengan moral universal yang diterima oleh semua agama. Nah, ini yang kemudian pada perkembangan berikutnya itu menjadi beralih ya dari pengawas pasar menjadi pengawas keimanan, ya. Orang yang misalnya tidak sholat kemudian dihukum, ya. Bahkan ada aturan-aturan yang sampai dibunuh ya bagi yang murtad, ya. Nah, ini yang juga menarik ya. Akhirnya kemudian berlaku bahwa orang yang murtad itu dibunuh, ya. Nah, kalau kita lihat secara ringkas ya dalilnya memang di dalam Al-Quran banyak ya kecaman terhadap orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Tapi yang perlu digarisbawahi, kemurtadan yang dikritik dalam Al-Quran itu adalah apa namanya dampaknya atau ancamannya itu di akhirat ya, bukan di dunia. Di dunia ya tidak ada hukuman spesifik yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Kita dapat hukuman spesifik itu justru dari hadis Nabi ya. Man baddala dinahu faqatuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Wah, hadis ini problematik ya, sudah banyak dibahas oleh ulama ya. Karena hadis itu hadis ahad ya, hanya diriwayatkan oleh satu jalur saja. Sementara eh, itu sebenarnya berkaitan dengan hifdzun nafs ya, jiwa manusia yang situ sifatnya qat'i sebenarnya atau universal. Tidak bisa kemudian apa namanya sesuatu yang qat'i, sesuatu yang universal itu dinasah atau dianulir dengan hadis ahad, itu tidak bisa seharusnya ya.
Nah, tapi kemudian itu digunakan ya hadis yang ahad itu digunakan sebagai landasan pada perkembangan berikutnya untuk membunuh orang-orang yang keluar dari Islam. Padahal di zaman Nabi sendiri ya ketika Nabi hidup itu tidak ada data sejarah yang menceritakan Nabi menghukum eh, membunuh ya orang-orang yang murtad. Nah, di sini yang menurut saya perlu diketengahkan adalah memperluas makna hifdzuddin. Kalau kita lihat dalam Maqasidus Syariah klasik, hifdzuddin itu adalah salah satu nilai fundamental dalam beragama, menjaga agama. Tapi dalam makna yang klasik, ya hifdzuddin itu adalah menjaga agama dalam konteks umat Islam itu harus dijaga supaya tidak murtad. Ya. Jadi dia harus benar-benar berada dalam agamanya. Dan ketika dia keluar dari agama, berarti dia sudah tidak menjaga agamanya, maka dia bisa dibunuh. Ya, kita baca hukum-hukum fikih ya dari banyak imam mazhab itu ada hukuman bunuh tersebut. Ya, nah ini yang kemudian perlu dikritisi ya, karena seringkali kalau kita lihat di bukunya Akil juga, hukuman murtad itu vonis murtad itu seringkali politis ya. Jadi kelompok yang tidak sesuai dengan pemerintah atau rezim kemudian dicap murtad dan akhirnya halal darahnya untuk dibunuh ya, seperti kasus ulama-ulama Mu'tazilah beberapa yang divonis murtad dan dibunuh. Sama dengan hari ini misalnya kelompok-kelompok yang bertentangan, yang berseberangan dengan pemerintah kemudian dicap radikal. Dan karena dia sudah radikal, maka bisa dipenjara misalnya, atau dibina secara mendalam supaya tidak radikal lagi. Jadi istilah murtad, kemudian radikal, itu seringkali menjadi corong kekuasaan untuk melabeli yang berbeda sehingga bisa dihukum. Nah itu celah dari vonis murtad. Pada saat yang sama, kalau kita lihat dalam fenomena di Indonesia hari ini misalnya, ada kecenderungan orang-orang yang murtad itu akan sangat dikucilkan. Tapi orang-orang yang masuk dalam Islam itu ada glorifikasi yang luar biasa, euforia yang luar biasa bahwa dia sudah masuk Islam dan seterusnya. Nah, tentu ini satu fenomena yang yang perlu dikritisi karena kemudian tidak berimbang. Ya. Harusnya dia mau keluar atau mau masuk ya sewajarnya saja, ya, karena itu bagian dari perjalanan spiritual mereka masing-masing. Jangan sampai juga justru mungkin kelihatan banyak yang masuk Islam, tapi ternyata Islamnya hanya mengejar popularitas misalnya. Ya, kita tidak tahu ya, itu bagian dari hati, tapi bisa jadi ada. Maka ya tadi kembali ya berlaku sewajarnya saja. Nah, itulah yang kaitannya dengan kebebasan beragama. Nah, dalam konteks lagi hifdzuddin, menurut ulama-ulama modern, misalnya Jasir Auda yang menjadi bagian dari skripsi saya, itu memperluas cakupan hifdzuddin dalam konteks arti yang klasik tadi dengan makna hifdzuddin itu ya al-hurriyah ad-diniyah, kebebasan beragama. Jadi orang harus harus bebas dulu dalam beragama, ya. Kaitannya dengan ketulusan tadi, ya. Jadi orang beragama itu harus tulus, ya, tidak bisa dipaksakan. La ikraha fiddin, baik itu ke dalam maupun keluar sama, harus dibebaskan. Nah, yang menarik adalah ketika ada orang yang keluar dari agama, maka itu juga perlu menjadi refleksi ke dalam. Why? Mengapa orang-orang kemudian berbondong-bondong misalnya keluar dari agama Islam? Itu bisa menjadi pertanyaan yang itu menjadi koreksi kita. Alih-alih hanya menyalahkan orang tersebut. Karena bisa jadi orang tersebut ya berpindah agama itu karena perjalanan spiritualnya, perjalanan batinnya. Ya. Ya, perjalanan batinnya itu bisa jadi berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di masyarakat. Misalnya dia murtad, dia keluar dari Islam karena biaya ekonomi misalnya.
ekonominya kurang, kemudian ada kelompok dari agama lain yang membantu perekonomiannya sehingga kemudian dia tertarik dengan agama tersebut, belajar dan kemudian mendapatkan pencerahan di agama tersebut. Nah, maka ini menjadi kritik bagi umat Islam misalnya, ya. Kenapa kemudian umat Islam yang sama Muslim ini misalnya tidak membantu mereka? Apa jangan-jangan kita terlalu individualis sehingga kemudian ada saudara kita yang miskin tidak kita bantu, ya sehingga kemudian dibantu oleh yang lain dan dia ya berpindah rumah akhirnya. Maka hifdzuddin itu tidak sebatas hifz menjaga tapi juga pemberdayaan. Bagaimana agama itu bisa memberdayakan. Ketika agama itu bisa memberdayakan, agama itu bisa membebaskan, maka tentu orang tersebut tidak akan keluar dari Islam. Dia akan dengan nyaman beragama, dia akan dengan nyaman melaksanakan ajarannya. Nah, sehingga yang perlu kita pahami di sini, sobat daku yang berbahagia dimanapun berada, substansi agama itu kata Nabi adalah al-hanifiyah as-samhah. Al-hanifiyah yang lurus. Lurus artinya agama itu punya nilai-nilai yang fundamental, yang universal, yang lurus. Ya. Agama itu punya nilai-nilai yang lurus. Nah, sayangnya agama yang punya nilai-nilai yang lurus itu tertutupi dengan fenomena hizbah, fenomena vonis murtad kelompok yang berbeda, itu tertutupi akhirnya. Padahal harusnya itu tidak ada. Ya, karena agama Islam itu mengandung nilai-nilai yang lurus. Nilai yang lurus itu ya termasuk nilai kebebasan, tidak ada paksaan, nilai toleransi, kebersamaan, kemanusiaan, dan as-samhah, terbuka. Ya, jadi agama Islam itu agama yang terbuka, ya, toleran, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan itu bisa kita lihat dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika agama itu kemudian dimaknai al-hanifiyah dan as-samhah ini, maka tentu orang bisa bebas beragama dengan tulus, ya, tidak ada paksaan, dan pada akhirnya eh, hakikat dari al-hurriyah ad-diniyah disitulah, ya, ketika orang bisa dengan bebas menjalankan keagamaannya dengan aman, dan pada saat yang lama kelompok-kelompok yang lain pun juga bisa menjalankan ritual keagamannya juga dengan bebas tanpa paksaan. Saya cukupkan di sini, ya, beberapa refleksi yang menarik dari uraian Mustafa Akil tentang kebebasan beragama. Silahkan Hisham kalau yang mau ditanggapi. Oke Bang, terima kasih. Lagi-lagi Akil membuka bab ini dengan satu yang menarik ya. Dia menjelaskan awal-awal itu kan bagaimana dialog tentang kebebasan. Seperti yang banyak kita ketahui bahwasanya ketika berbicara tentang kebebasan, umat Islam akan cenderung mendefinisikan dulu kebebasan itu. Kebebasan seperti apa yang diinginkan. Kalau kebebasan menuruti ego, terus seks bebas, boleh mabuk-mabukan dan sebagainya, itu bukanlah sebuah kebebasan. Kebebasan itu ya ketundukan kita kepada Allah. Kayak gitu kan. Narasi-narasi itu yang terus digaungkan. Bahasanya kebebasan itu ya kebebasan sejati berarti menggambarkan diri kepada Allah. Nah, itu tagline sejak 2017 ya, ini dicatat akhir sejak 2017 sampai saat ini eh, itu selalu digaungkan. Maksudnya kebebasan saat itu kebebasan eh, menghambakan diri kepada Allah, bukan yang menuruti ego. Nah, kemudian akhir mendiskusikannya dengan eh, iya itu memang sangat ideal dan sangat benar bahasanya kebebasan kebebasan di sini Akil bukan menyebutnya kebebasan sejati, tapi kebebasan yang berupa ruh atau yang bersifat ke dalam dan kebebasan yang bersifat di luar. Nah, kebebasan agama itu, kebebasan yang tunduk kepada Tuhan, kepatuhan itu merupakan esensi kebebasan batiniah seorang.
seorang harus tunduk pada Tuhannya dengan aturan-aturan Tuhannya, itu adalah kebebasan batinnya. Bagaimana ketika kebebasan batinnya itu diperhadapkan dengan kebebasan lahiriah? Seperti contohnya di sini Akil, memang semua orang mungkin di suatu tempat itu ada orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang Buddha dan orang-orang dari agama lain yang semuanya menjunjung tinggi kebebasan-kebebasan batinnya itu. Mereka ya inginnya bisa beribadah dengan Tuhan dengan tenang dan dengan hati yang lapang kayak gitu kan. Namun ketika kebebasan lahiriahnya direnggut oleh penguasa, misal ketika dia eh, menyebarkan ajarannya, tapi penguasanya tidak setuju, terus itu dipenjarakan, maka kebebasan lahiriahnya hilang. Sehingga sebenarnya kebebasan dia untuk melakukan ritual ibadahnya juga akan eh, terdistraksi atau mengalami eh, tidak bebas lagi. Sehingga memang yang pertama-tama di sini akil penting di garis bawah akil itu ada kebebasan lahiriah. Bagaimana kebebasan lahiriah itu sangat penting. Kalau kebebasan batiniah itu memang menurut akil itu urusan pribadi masing-masing. Tapi jangan sampai kebebasan lahiriah seseorang itu direnggut oleh orang lain. Misal kalau kita refleksikan eh, dengan kasus-kasus sebelumnya dengan eh, misalnya Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang dalam dua apa istilahnya kedua kekuasaan yang berbeda itu sama-sama direnggut kebebasan lahiriahnya sehingga juga mengurangi kebebasan batiniahnya sehingga mereka juga tidak bisa merefleksikan atau tidak bisa mengekspresikan mengajarkan ajaran-ajaran yang diyakininya itu juga menghambat kan dan menghambat kebebasan batiniahnya juga. Nah, itulah yang harus didudukan pertama kali itu. Bagaimana kita memahami kebebasan itu sendiri. Nah, kebebasan lahiriah itu menurut Akil tidak bisa dikalahkan atau dikalahkan oleh kebebasan batin. Nah, sebaiknya kebebasan lahiriah dan batin itu saling terkait sehingga sama-sama harus dijaga kayak begitu. Nah, dulu Islam itu merupakan agama yang eh, sangat dikagumi atau di sini dicatat bahwasanya diakui seorang cendekiawan barat yang sangat kritis yaitu Bernard Lewis. Bahwasanya dunia Islam abad pertengahan menawarkan kebebasan yang jauh lebih besar daripada seluruh pendahulunya, orang-orang sezamannya dan sebagian besar penerusnya. Nah, memang eh, kita punya contoh lah ya, kita punya prototipe atau contoh dulu ketika kita mau membuka kembali terus-terus kita punya contoh bahwasanya kebebasan itu sangat dihargai. Bagaimana Nabi berdakwah di Mekah itu tidak memaksakan agamanya. Bagaimana Nabi ketika membangun apa kota di Madinah, itu Nabi membuat piagam Madinah yang menghargai kebebasan orang-orang Yahudi dan Nasrani di sekitarnya. Dan memang Nabi pada waktu itu kan memang uh, diminta untuk menyelesaikan konflik yang ada di Madinah tersebut, di Yasrib tersebut. Akhirnya Nabi merumuskan piagam Madinah itu yang menjadi tonggak kebebasan pertama dalam sejarah Islam gitu kan. Nah, terus tadi Bang Rahmat menyinggung tentang hizbah tadi ya. Bagaimana yang menarik di sini dulu hizbah itu memang kan eh, ditetapkan karena Nabi melihat praktik yang tidak baik di pasar itu. Ketika orang jual biji-bijian itu disiram dulu, disiram dulu biar nanti lebih berat ketika ditimbang. Nah, praktik-praktik seperti inilah yang kemudian disoroti oleh Nabi dan itu merugikan banyak orang kan. Sehingga dikecam dalam Al-Quran dan memang itu juga tidak
disukai oleh nilai-nilai universal atau nilai-nilai semua orang tidak tidak menyukai kecurangan itu kan, tidak suka ketika dicurangi itu. Nah, dulu Nabi menunjuk wanita ya untuk menjadi seorang hisbah itu, dan juga Sayyidina Umar itu juga salah satunya menunjuk wanita dalam menjadi panitia hisbah itu. Itu yang menurutku menarik. Biasanya memang sejak dulu itu tradisi Islam itu tidak menyingkirkan perempuan gitu. Memang ada ada praktik-praktik baik, memang memberdayakan perempuan. Dan dulu hisbah itu atau amil suk atau pengurus pasar itu kan tugasnya ya hanya mengurusi urusan pasar tersebut, seperti mengontrol tadi yang disebutkan Bang Rahmat, mengontrol agar orang-orang tidak melakukan kecurangan di pasar, karena kecurangan itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, yang kemudian berkembang seiring berkembangnya zaman itu kemudian menjadi polisi syariat yang seperti Bang Rahmat ceritakan tadi, yang tugasnya menjadi menutup pasar saat adzan-adzan itu, orang-orang disuruh tutup, 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 waktunya sholat. Nah, yang di sini akhir memantik dengan pertanyaan yang cukup menarik. Eh, Bagaimana? Apakah Nabi pernah melakukan hal-hal seperti itu pada zamannya? Ya tentu jawabannya tidak, karena semua sahabat Nabi sangat taat pada saat itu kan. Jadi tidak perlu tidak perlu itu disuruh sholat. Orang-orang orang itu sudah, sahabat-sahabat itu ketika berdagang juga sudah pada sholat nanti ketika waktunya. Nah, itulah yang menarik di sini. Nah, lalu berkembang pada zaman-zaman berikutnya, mungkin karena eh, ya satu dua hal lah ya yang mungkin tidak yang ingin dipaksakan oleh pemerintahan pada waktu itu, ingin umatnya menjadi soleh, terus sholat pada waktunya dan sebagainya. Itu keinginan yang baik, tapi ketika dipaksakan itu tidak menjadi tidak baik, karena orang-orang beribadah menjadi tertekan, atau tadi bisa jadi adanya polisi pasar, adanya polisi syariat, bukan polisi pasar ya, istilahnya berkembang menjadi polisi syariat, itu menjadi orang-orang bisa dampak jauhnya menjadi munafik kayak gitu. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bang Rahmat itu. Nah, yang di sini disampaikan Akil juga tentang arti amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya ini kan semangat semangat polisi syariat itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa? Nah, itu yang perlu kita diskusikan ulang. Apakah ma'ruf itu hanya sebatas yang diketahui syariat, atau ma'ruf itu memang sudah diketahui, orang-orang dahulu itu sudah mengetahui kebaikan-kebaikan itu. Lagi-lagi kan kata ma'ruf itu selalu dalam bab sebelumnya Akil juga merefleksinya seperti itu. Ma'ruf itu eh, pengalaman atau pengalaman orang-orang terdahulu yang sudah mengetahui baik, hal-hal yang baik. Nah, itu dinamakan ma'ruf. Mengenai itu Al-Quran juga menganjurkan untuk amar ma'ruf, untuk memperintahkan hal. Nah, tapi kemudian itu dipersempit, atau sekarang ma'ruf itu menjadi hal baik menurut syariat, yang ditetapkan syariat aja itu yang disebut ma'ruf. Nah, itulah yang perlu didiskusikan ulang. Apa sebenarnya makna amar ma'ruf nahi mungkar? Kayak gitu. Apakah pemaksaan itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ataukah tidak? Nah, itu yang perlu didiskusikan. Mungkin terkait dengan yang tadi isu kemurtadan tadi ya. Sebenarnya wajar saja ketika
seseorang kan misalnya kelompok ya, ketika sebuah kelompok itu mendapatkan orang yang baru masuk di kelompoknya, dia bergembira, itu hal yang manusiawi sebenarnya. Dan ketika ada anggota kelompoknya yang keluar, dia bersedih atau dia merasa kecewa, itu hal yang manusiawi. Itu menurut saya itu hal yang manusiawi. Memang begitulah layaknya eh, manusia ya, ketika kita mendapatkan anggota baru ya kita senang, itu wajar. Tapi yang menurutku itu menjadi tidak wajar ketika kita menindakinya itu seperti apa. Rasa senang dan rasa kecewa, sedih itu manusiawi. Tapi bagaimana perilaku kita ketika hal itu terjadi? Misal ada ketika kemurtatan itu, apakah lalu reaksi kita mengucilkannya atau memang kita sebatas kecewa aja? Kalau kecewa aja itu wajar, tapi kalau kita sampai mengucilkan terus sampai apalagi melakukan pembunuhan, tentu itu hal yang buruk, hal yang tidak baik kayak gitu. Nah, perlu kita baca di sini Akil juga menjelaskan bahwasanya hukuman-hukuman itu memang Islam tumbuh di tradisi yang seperti itu. Dulu Kristen itu ketika ada umatnya yang keluar, ya dibunuh. Karena memang agama pada waktu itu konteksnya itu sangat kompleks. Ketika kamu keluar dari sebuah agama, maka kamu berarti eh, keluar dan memusuhi eh, agama yang sebelumnya. Ada nilai-nilai atau muatan-muatan politik di dalamnya juga. Sehingga memang isu-isu kemurtadan pada waktu itu memang seperti itu. Orang-orang Kristen pun menerapkan seperti itu. Ketika orang keluar dari Islam itu dulu itu pasti menjadi sekutu musuh dan memerangi Islam. Nah itu ya wajar kalau dibunuh. Maksudnya wajar dalam konteks waktu itu ya, karena memang kondisinya masyarakat di sekitarnya pun melakukan hal-hal seperti itu, seperti potong tangan, hukum salib dan sebagainya. Itu memang tradisi-tradisi hukuman pada waktu itu. Nah, hukuman-hukuman fisik itu dilakukan itu memang efektif pada waktu itu karena memang waktu itu tidak ada penjara, tidak ada orang yang atau institusi yang kemudian bisa melakukan memenjarakan orang atau terus merawat dan menyukupi memberi makan dan sebagainya kayak gitu ya, maksudnya dia dipenjarakan tapi tetap dipelihara kemanusiaannya, nilai hidupnya kayak gitu, itu belum ada. Tapi ketika era Sayyidina Umar kan itu mulai Sayyidina Umar membeli suatu rumah untuk dijadikan penjara. Dan itu waktu kasus untuk pencurian itu. Nah, memang sebelumnya itu hukuman penjara itu tidak dikenal masyarakat pada waktu itu. Kayak gitu. Jadi hukuman-hukuman yang dikenal ya potong tangan, terus potong kaki, terus rajam, cambuk, salib, terus pembunuhan. Nah, itu hukuman-hukuman pada waktu itu. Ketika kita membaca sejarah itu ya memang hukumannya seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita eh, atau diskusikan. Kalau saat ini masih relevankah orang yang keluar dari agama itu kita bunuh? Padahal konteksnya sudah tidak seperti dulu lagi. Orang keluar dari agama saat ini ya karena memang perjalanannya dia tidak, banyak orang yang keluar dari agama tapi tidak mencela agama sebelumnya dan tidak memusuhi agama sebelumnya. Ya dia karena memang dia merasa tenang atau nyaman dengan agama yang sekarang dipeluknya, kayak gitu. Bukan masalah dia membenci atau apa. Nah, itu tentu suatu kondisi yang sudah berubah dari era dulu. Itulah yang perlu dipikirkan kembali. Dan tadi juga disinggung Bang Rahmat, memang Nabi itu sendiri tidak melakukan praktik seperti itu. Di sini juga diceritakan Akil bagaimana Nabi pada waktu itu ditatangi orang, batalkan baiatku, eh, apa baiatku syahadatku ya. Terus dia murtad dan dia keluar dari Islam. Dan Nabi tidak terus mengejarnya dan membunuhnya, tidak ya dibiarkan aja. Itu salah satu kisah yang diceritakan Akil di sini. Nah, tradisi orang murtad dibunuh itu berkembang setelahnya, bukan bukan pas.
pasca Nabi. Dan memang konteksnya tadi ya, konteksnya memang pada waktu Islam berkembang itu dikelilingi tradisi-tradisi yang seperti itu juga. Dan memang konteksnya seperti itu. Nah, itulah mengapa buku ini penting menurutku dibaca karena menawarkan ya atau memberikan wawasan tentang bagaimana nilai historis di dalam salah satu babnya kan Akil juga mm, menekankan bagaimana kita harusnya membedakan Islam yang inti-inti Islam dan Islam yang historis. Maksudnya yang itu berkaitan dengan sejarah, seperti hukuman-hukuman fisik itu kan berkaitan dengan sejarah. Apakah memang inti Islam itu ingin mengajarkan seperti itu atau ada nilai-nilai yang ingin dijunjung, seperti lebih memanusiakan manusia misalnya. Itu kan nilai-nilai yang sangat diperjuangkan oleh Islam. Memerdekakan budak itu kan juga nilai-nilai yang dijunjung oleh Islam. Bukan berarti Islam melanggengkan perbudakan, berarti budak itu diakui dalam Islam. Bukan seperti itu. Itu nilai historisnya. Nilai historisnya memang pada waktu itu, pada waktu Islam berkembang itu ada perbudakan. Sebenarnya. Tapi nilai Islamnya sendiri itu ingin membebaskan perbudakan itu. Nah, itulah yang perlu pembacaan lebih komprehensif ya menurutku. Sekarang ketika kita mempelajari tentang hukum-hukum di agama itu, kita pembacaannya harus lebih komprehensif lagi. Apa yang Islam historisnya dan apa sebenarnya muatan-muatan yang ingin dipesankan atau ingin disampaikan oleh Islam itu sendiri. Mungkin itu dulu Bang Rahmat. Iya, terima kasih Hisham ya. Memang di buku ini, di bagian ini tadi sudah dijelaskan, disinggung juga oleh Hisham ya. Salah satu langkah yang bisa dilakukan, kata Akil, ya, kita perlu meredefinisi semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar yang memang seringkali istilah atau tagline itu digunakan untuk kemudian menutup atau membongkar atau sweeping ya bahasanya hal-hal yang bertentangan dengan keimanan atau dengan keyakinan kita ya karena memang ada hadis Nabi misalnya bang minkum munkaro falyughayyir biyadih ya kalau melihat kemungkaran ubah dengan tangan dan kekuasaan kalau bisa. Nah, ayat-ayat atau hadis itu memang seringkali menjadi landasan untuk kemudian orang eh, apa menolak atau memberangus kelompok yang berbeda. Sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Hisham bahwa kebebasan batiniah dan kebebasan lahiriah tadi itu harus harus saling bersinggungan ya. Bahwa dalam konteks batiniah misalnya ya pandangan kita soal iman, soal ritual, soal kehidupan bisa jadi berbeda dengan orang lain di sekitar kita. Dan itu sah saja ya kita bisa jadi tidak sepakat dengan pandangan A, pandangan B, dan pandangan C. Tapi bukan berarti karena kita tidak sepakat dengan pandangan tersebut, kemudian kita bisa dengan bebas, misalnya mengusir orang yang berbeda pandangan dengan kita, misalnya diusir dari kampung kita atau dipersekusi misalnya ketika mereka mau beribadah. Nah, itu yang menjadi problem karena kemudian kebebasan lahiriahnya menjadi terganggu ya. Sebagaimana ya kaidah emasnya kan sebagaimana engkau ingin diperlakukan baik, maka perlakukan juga orang lain secara baik ya. Kalau kamu mau dihormati, maka hormati juga orang lain ya. Kalau engkau mau disayangi, maka sayangi juga yang lain. Ya, man la yarham la yurham kata Nabi. Ya, siapa yang tidak menyayangi ya tidak akan disayangi. Itu kan kaidah umum, kaidah universal sebenarnya yang semua agama kalau kata Karen Armstrong dalam bukunya Compassion itu ya menghayati dan mengimani nilai tersebut. Jadi kalau sebenarnya kita menggunakan menggunakan apa menggunakan barometer itu ya kebebasan itu sebenarnya bisa di dicapai ya. Kalau misalnya tadi apa contohnya yang lain ya contoh juga ya tadi menambahkan misalnya kita bahagia atau kita senang atau kita
kita ya bersuka cita ya ketika ada apa namanya orang-orang yang masuk ke agama kita ya. Maka pada saat yang sama ya ketika ada orang lain yang keluar dari agama kita, kita tidak bisa juga kemudian mengucilkan atau apa mempersekusi atau menghina di media sosial dan seterusnya pada orang tersebut. Karena kita juga pasti akan sakit hati misalnya ketika ada orang yang masuk ke agama kita ya, kemudian dia diserang oleh agama sebelumnya ya, oleh agama sebelumnya diserang. Kita pasti akan sakit sakit hati juga sebagai orang yang seagama dengan dia, ya, merasa agama kita juga dihina. Ya. Nah, itu eh, hukum sebab akibat sebenarnya. Jadi relasi sebab akibat ya atau relasi eh, hukum emas tadi ya, kaidah emas tadi bahwa kalau misalnya kita nggak mau diserang ya jangan menyerang, jangan menyakiti kalau tidak mau disakiti. Nah, ini juga yang kaitannya dengan akhir-akhir ini di Indonesia khususnya kalau kita lihat. Ya, tadi sudah sempat saya sebutkan juga ya, ada fenomena glorifikasi terhadap mu'alaf ya. Sebenarnya ya kalau kata Hisham tadi ya sekedar bahagia ya tidak masalah. Tapi kita kemudian mengglorifikasi, kemudian mendewa-dewakan, enggak mendewakan, maksudnya kayak memberikan panggung-panggung bagi para mu'alaf ya, yang ternyata yang dalam panggung mu'alafnya itu atau dalam panggung dakwah mereka justru menyalahkan agama sebelumnya. Nah, ini bisa kita kaitkan juga dengan kaidah emas tadi ya. Bagaimana semisalnya ada orang yang sudah murtad ya keluar dari Islam, kemudian dia menjelek-jelekkan agama Islam, agama sebelumnya. Tentu kita juga akan sakit hati ya. Sama dengan potret ketika sebagian mu'alaf ya yang kemudian masuk Islam, kemudian dia menjadi pendai dan dalam dakwahnya justru menjelek-jelekan agama sebelumnya ya. Padahal dalam Al-Qur'an jelas ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi ghairil ilm wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jadi kita dilarang untuk mencaci, menghina sesembahan ajaran agama lain karena nanti yang lain juga akan membalas menghina Allah ya. Jadi itu kembali lagi ada hukum sebab akibat ya. Kalau dalam apa pemahaman Mu'tazilah ya semuanya itu punya sebab dan akibat ya. Nah, relasi sebab akibat itu juga berlaku dalam gesekan atau irisan relasi antar umat beragama. Nah, dalam konteks antar umat beragama maka perlu tentu yang perlu diketengahkan adalah nilai-nilai hurriyah, kebebasan, toleransi ya. Bahwa memang kita berbeda dan tidak bisa sepakat, ya, ya itu hal yang wajar. Tapi menghina, mencaci, menjelek-jelekkan itu menurut saya pilihan sikap yang kurang tepat sebagai seorang beragama. Karena kita juga tidak mau ketika agama kita dihina atau dicaci. Ya. Tapi kalau tidak sepakat silahkan. Ya. Nah, tentu kalau bahasanya kritik itu berbeda lagi ya. Yang saya maksud dengan menghina, mencaci kalau bahasanya itu sudah apa namanya peyoratif, menjelekkan ya, ya tentu kita bisa membedakan lah mana yang bahasanya kritis ilmiah dan bahasa yang cacian, makian ya dan seterusnya. Bahwa memang di dalam nilai-nilai agama itu ada eksklusivisme ya itu hal yang wajar ya. Ada nilai-nilai yang memang eksklusif milik agama itu hal yang wajar. Tapi pada saat yang sama, agama itu juga harus terbuka untuk saling menghormati satu sama lain. Dan dalam konteks Islam yang tadi hadisnya sudah saya sampaikan ya, as-samhah itu menjadi salah satu nilai ya, toleransi, keterbukaan. Nah, itu yang hari ini paradigma itu yang berkembang ya. Nah, memang kalau tadi disampaikan oleh Hisham juga ya, pembunuhan atau membunuh ya kelompok yang murtad itu memang sebenarnya kita harus kaitkan dengan realitas kebudayaan saat itu yang memang berkembang termasuk budaya peperangan antar suku yang sering terjadi itu juga bagian dari budaya yang saat itu dikembangkan. Tapi sebenarnya
substansi atau nilai moral yang ingin dikembangkan dari hukuman itu kan sebenarnya bukan itu ya. Satu contoh sederhana saja misalnya tadi ya, membunuh orang yang murtad. Kalau kita kaji secara sosiologis ya, aspek sosiologis ya, hukuman keras bagi orang yang murtad itu karena memang apa namanya, konteks kehidupan saat itu, sekat-sekat kabilah suku itu sangat kuat ya, atau identitas itu sangat kuat, dan ketika ada orang yang keluar dari komunitas itu berpeluang ya untuk menjadi mata-mata atau pengkhianat dalam komunitas yang lain, yang itu nanti bisa terjadi peperangan antar suku dan seterusnya ya. Jadi memang yang ingin diketengahkan dari hukuman pembunuhan di zaman itu sebenarnya bagaimana mengikat, ya. Ada ikatan sosial masyarakat itu harus terjaga. Tidak boleh kemudian orang dengan seenaknya keluar mengganti ikatan yang sudah disepakati bersama. Karena agama itu kontrak sosial ya, di masa dulu ya. Agama itu kontrak sosial dan tidak hanya membahas soal ritual pribadi, tapi juga itu komunal ya. Sehingga si A, si B, si C itu dia terikat dengan agama itu juga. Sehingga ketika dia keluar, maka dia eh, melepaskan ikatan kontrak yang sudah disepakati bersama. Nah, itu mirip dengan dalam konteks kita hari ini ya, bahwa eh, apa namanya, ada keluarga negaraan ya, kita perlu menjaga negara dan seterusnya dengan ikatan sosial kontrak yang sudah ada, sehingga ketika ada kelompok atau orang yang dianggap mengancam atau keluar dari ikatan kontrak yang sudah disepakati bersama, maka bisa ditindak ya secara hukum. Nah, ini juga menjadi trikinya karena bisa jadi upaya-upaya ini menjadi celah ya, kriminalisasi tadi ya, apa yang dihukum justru karena sebenarnya hanya sekedar berbeda pandangan politik ya, kemudian dituduh ya akan makar dan seterusnya, dan kemudian dipenjara misalnya. Nah, maka saya pada konteks ini sepakat dengan pandangan tadi ya, Dasar Auda dan kawan-kawan yang memang mencoba melihat agama ya, memang agama dalam realitas dulu itu sebatas kontrak sosial ya, menjaga masyarakat, tatanan masyarakat supaya tidak keluar dari agamanya dengan aturan-aturan yang rigid, yang memang aturan-aturan itu berlaku saat itu. Nah, untuk konteks hari ini, agama bukan hanya kontrak sosial semacam itu, tapi juga bagaimana agama bisa menjamin kehidupan yang lebih berdaya, yang lebih maju bagi komunitas pemeluknya. Bagaimana umat yang beragama, misalnya umat Muslim, itu juga bisa agamanya ya, dari nilai-nilai ajaran agamanya itu bisa menjamin perekonomian misalnya, bisa menjamin keamanan, kenyamanan. Maka kalau kemudian agama itu bisa menghadirkan keamanan, kenyamanan, penjaminan perekonomian, maka saya rasa itu akan dengan sendirinya orang tersebut atau orang beragama itu akan tetap setia dengan keyakinannya, karena keyakinannya itu memberikan keamanan, kenyamanan, terjaminan hal-hal yang ada dalam kehidupan ini. Ya, sesederhana kita tinggal di rumah ya, atau kita menggunakan baju, menggunakan barang-barang sehari-hari. Ketika barang-barang atau rumah kita itu nyaman, ya kita akan tetap stay tinggal di situ. Tapi ketika rumah itu tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan rasa aman, tidak menenteramkan, maka kita akan pindah rumah, ya, cari rumah lain yang lebih nyaman. Nah, agama juga sebenarnya bisa dilihat dalam hal itu. Ya, bagaimana agama itu bisa memberi rasa aman, rasa nyaman, rasa terjamin kehidupannya. Nah, disitulah kemudian perlu kolektivitas ya, bahwa yang kaya membantu yang miskin, yang kuat mengayomi yang lemah, dan seterusnya. Maka agama itu adalah struktur sosial yang lebih luas ya, bahwa antar umat beragama di dalam internal kita pun juga perlu saling memperhatikan satu sama lain ya. Karena bisa jadi kan ketidakperhatian kita, keabaian kita pada kelompok
saudara-saudara kita yang lain itu menjadi salah satu alasan yang tanpa sadar membuat mereka menjadi berpindah rumah, mencari rumah yang lebih aman dan lebih nyaman. Nah, kalau pada akhirnya seperti itu ya ya sudah. Mungkin ada kesedihan, mungkin ada rasa marah juga, tapi tindakan yang paling rasional menurut saya adalah kita juga melihat ke dalam. What's wrong? Apa yang salah dengan kita? Ya, kenapa kemudian misalnya orang di rumah kita pindah ke rumah yang lain? Oh, ternyata di rumah lain itu wifi-nya gratis. Oh, ternyata di rumah lain itu eh, isi kulkasnya lebih beragam misalnya. Oh, berarti kalau begitu kita juga harus ya punya wifi gratis, kita punya isi kulkas yang banyak misalnya, punya pendingin, kipas angin misalnya. Fasilitas-fasilitas itu yang perlu dipenuhi. Dalam konteks beragama misalnya ada orang sakit, kita punya tidak fasilitas misalnya rumah sakit untuk memberdayakan mereka misalnya. Kalau tidak ada ya jangan salahkan komunitas agama lain misalnya kalau yang karena mereka punya rumah sakit yang lebih besar, kemudian mereka melayani dengan sepenuh hati dan dengan pelayanan itu kemudian orang terpanggil untuk belajar lebih jauh tentang agama mereka. Jadi ini bukan soal paksaan menurut saya, tapi bagaimana kemudian menghadirkan fasilitas, menghadirkan pelayanan-pelayanan di masyarakat, akses-akses. Nah, akses-akses itu nanti akan membuat orang melihat secara tulus nilai. Oh iya. Jadi bukan kemudian kita bangun fasilitas itu untuk menggait sebanyak-banyaknya jamaat ya, tapi bahwa bagian dari ajaran agama sebenarnya adalah kita untuk membantu orang lain. Nah, ketika ajaran agama yang apa memerintahkan kita untuk membantu orang lain itu kita terapkan, maka secara tidak sadar, secara tidak langsung agama itu akan memberikan citra yang positif. Dan kalau agama memberikan citra yang positif, orang akan tertarik tanpa kemudian perlu dipaksa-paksa. Nah, ini yang menjadi kritik dari Hizbah dan fenomena murtad dan yang lainnya ya. Jadi alih-alih mengekang karena keimanan pribadi itu tidak bisa dikekang ya. Justru semakin dikekang, semakin ditakuti, orang akan semakin memberontak. Orang akan semakin benci, orang semakin abai ketika ditakuti dan dipaksa. Nah, cara yang terbaik tadi ya, dengan ketulusan, dengan pemberdayaan, bahwa kita tampilkan ya, ajaran agama yang benar, ajaran agama yang terbuka, yang toleran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pada akhirnya orang pun juga akan mengambil ya hikmah nilai-nilai kebaikan dari agama kita. Itu yang apa yang menjadi poin ya bagi saya dari ketika berbicara seputar kebebasan ya. Jadi memang kebebasan itu bukan hanya sebatas kita bebas, tapi sebenarnya ada konsekuensi logis ketika kita mau menjunjung tinggi kebebasan. Gitu. Gimana Hisham? Ada hal lain yang mau ditanggapi? Mungkin sedikit ya terkait tadi agama yang memberdayakan. Memang kan sejak awal turunnya wahyu itu ingin memberdayakan manusia itu sendiri, ingin menjaga harkat martabatnya manusia itu sendiri. Seperti bagaimana Islam melarang mengubur bayi perempuan hidup-hidup kayak gitu kan. Itu kan untuk menjunjung untuk memberdayakan bagaimana nilai seorang perempuan, bagaimana pentingnya jiwa seorang manusia kayak gitu. Terus ada hukum ketika orang membunuh dibunuh itu kan untuk sebenarnya untuk menghormati nyawa seseorang, untuk menghormati untuk memuliakan kemanusiaan manusia itu sendiri. Terus di buku Akil ini juga disebutkan, Akil juga mengutarakan bahwasanya berkat peran syariat yang menetapkan aturan-aturan hukum, melindungi kehidupan dan properti individu itu, berkat syariat umat Islam dapat menyalurkan kekayaan mereka untuk yayasan-yayasan amal yang tidak akan disita oleh penguasa. Terus berkat syariat pula, jadi umat Islam, warga sipil itu mungkin untuk bersama-sama berjuang tangguh dengan menyelenggarakan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah itu sangat apa ya?
menarik sekali. Tadi juga yang direaksikan tentang rahmat, bagaimana kita uh, dengan aturan-aturan itu sebenarnya kita harusnya yang membangun, memperbaiki diri kayak gitu, memperjuangkan nilai-nilai kita, memberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan rumah sakit, memberikan pelayanan yang baik. Itulah yang sebenarnya nilai-nilai yang ingin dijunjungkan atau yang ingin diajarkan. Nabi juga uh, mensyariatkan bagaimana ketika hak salah satu seorang muslim kan haknya ketika dia sakit kita kunjungi, kita jenguk. Uh, kayak kayak gitu. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan lagi mungkin. Terus terkait tentang isu yang tadi ya, golden rule atau nilai emas, kaidah emas yang harus dipegang itu, di akhir itu Akil juga mengutip salah satu ilmuwan ya, di dalam bukunya Public Freedom in the Islamic State, ulama Tunisia ya. Eh, Jika menjadi hak bahkan kewajiban bagi seorang muslim untuk menyampaikan dakwah kepada pihak non-muslimnya, maka non-muslim juga memiliki hak yang sama. Hmm. Dan jika ada kekhawatiran menyangkut keteguhan iman untuk umat muslim, maka tidak ada solusi lain bagi mereka selain menumbuhkan iman mereka secara lebih dalam. Nah, ini sangat menarik sekali. Terus terkait tentang ini juga, Golden Rule itu, ketika kita senang umat Muslim itu mendapatkan tempat ibadah, bisa mendirikan musola, masjid, dan bisa beribadah dengan baik, seharusnya kita juga senang. Kita memfasilitasi juga umat-umat Kristiani untuk mendirikan gereja kayak gitu. Itu kan ketersalingan itu, tenggang rasa atau tenggang rasa itu yang akan menuntun kita untuk hidup saling berdampingan. Memang golden rule atau kaidah emas itu adalah nilai universal yang harusnya kita junjung bersama. Ketika kita senang bisa mendirikan masjid, seharusnya kita juga senang melakukan itu untuk umat-umat yang lain. Ketika umat yang lain bisa mendirikan gereja atau tempat ibadahnya, kita harus senang. Dan kita harus susah ketika mereka susah juga mendirikan gereja-gereja. Lalu bagaimana ketika umat Muslim juga kita juga akan susah kan ketika umat Muslim tidak diberikan kebebasan untuk berkumpul, mendirikan tempat ibadah, untuk bersosial di situ, untuk membangun, untuk bersama-sama beribadah bersama-sama, untuk beribadah menyembah Tuhan di situ. Kita akan susah juga kan. Nah, itulah nilai yang harusnya kita pegangi bersama. Nah, itulah juga yang sebenarnya semangat itu yang ingin disampaikan Akil dalam bab ini. Bagaimana kita menghidupi golden rule atau aturan emas itu secara bersama-sama. Mungkin itu aja Bang. Oke, ya itu eh, kalimat terakhir itu menjadi penutup sekaligus refleksi kita ya, bagaimana bisa menjalankan atau menerapkan golden rule ya. Jadi golden rule itu bisa menjadi kaidah atau menjadi guideline kita ya. Sebenarnya sangat sederhana tapi berat kadang untuk diterapkan ya. Jadi hal-hal yang kita inginkan juga harus kita lakukan kepada orang lain. Dan memang disitulah kemudian ego kita harus kita kuasai. Karena ego kita biasanya kita senang, orang kita senang, tapi kita tidak senang kalau kalau orang lain senang ya. Jadi SMS ya, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah ya. Nah, ajaran agama sebenarnya menuntun kita untuk keluar dari atau mengendalikan ego-ego itu. Salah satunya melalui ibadah puasa yang kita lakukan, tradisi nyepi oleh teman-teman Hindu misalnya, itu semua untuk mengatur dan mengendalikan ego kemanusiaan kita supaya kita bisa hidup lebih bijak, bisa hidup lebih dewasa, dan bisa hidup saling menghormati satu sama lain. Dan insya Allah ya ini episode yang ketujuh, kita akan lanjutkan pada episode yang ke-8, Sobat Daku, episode yang terakhir, yang juga akan mengulas contoh lain, ya, potret lain, tantangan kebebasan beragama, ya tantangan untuk membuka
pikiran kita sebagai umat Islam, ya, apa yang akan dibahas nantikan pada episode berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan. Terima kasih Sobat Daku yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir diskusi di episode ke-7 ini. Kita jumpa pada episode berikutnya. Tetap mendaras buku menjadi perilaku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.